selamat datang di Polet Podcast about Livestock Education Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Podcast ini memediasi tentang beberapa kajian dan isu-isu terkini tentang pembangunan peternakan di Indonesia. Saya Aslina Asnawi yang akan memandu podcast kita kali ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir Ketua Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia yang sekaligus birokrat dan pengusaha di bidang peternakan, Bapak Dr. Insinyur Haji Audi Jonaldi SPT MSc IPM ASEAN Engineering. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ibu Lina. Saya selalu menyapa dengan selamat pagi. Selamat pagi, iya, Ibu Lina. Itu mengandung optimisme. Oke. Baik, Pak Audi. Tentu apresiasi yang luar biasa telah hadir di Polet pada edisi kali ini, karena kami tahu bersama cukup banyak kesibukan Bapak, tetapi masih menyempatkan hadir di podcast kali ini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kabar ya. Baik, sebagai Ketua Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia, mungkin bisa diceritakan sedikit ke kami seperti apa sih perkembangan keanggotaan ISPI di Indonesia sekarang ini? Ya, baik. Jadi kami, Bu Lina, terpilih secara aklamasi memang di Kongres ISPI tahun lalu di Provinsi Lampung. Waktu itu ada kongres. Waktu itu memang sendirian lah ibaratnya ya, ditunjuk lah ya. Jadi memang prosesnya sangat musyawarah sekali untuk mufakat, nggak ada voting waktu itu. Nah, ketika saya menjabat di awal, saya coba merangkul seluruh stakeholders dulu ya. Stakeholders ini artinya saya coba merangkul seluruh alumni-alumni dari Aceh sampai dengan Papua untuk masuk ke PB, pengurus besar ya, ISPI atau pengurus pusatnya. Nah, setelah itu kita coba rapihkan organisasi ISPI. Memang ISPI ini udah lama nih, Bu Dina, udah tahun 1968 akhirnya. Betul. Udah 13 kali kongres, ya saya ketua yang ke-13, ada yang menjabat 2 kali. Ya kan. Cuman memang organisasi ini masih kami pikir perlu penguatan yang lebih dalam sisi organisasi. Oleh karena itu, waktu di awal saya bilang saya akan coba merapikan dulu, mengkonsolidasikan pengurus-pengurus wilayah. Termasuk hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan hadir di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam rangka melantik pengurus wilayah ISPI Sulawesi Selatan. Dan untuk saya pribadi mungkin ini suatu yang kayak ya pulang ke rumah juga ya, gimana pun Makassar, Sulawesi Selatan bagian dari hidup saya. Saya juga merasa ini kampung saya. Dan saya pernah menjadi bagian dari Civitas Akademi Universitas Hasanuddin ya, pernah kuliah di sini waktu itu magister. Jadi itu di awal. Jadi memang merapikan organisasi ISPI lagi supaya ISPI ini lebih didengar ya oleh masyarakat peternakan khususnya, dan juga pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, ya, supaya marwahnya meningkat. Makanya konsolidasi itu pertama, dan saya juga selalu berkoordinasi, berkomunikasi kalau kami di PB dengan pemerintah pusat, dalam hal ini banyak di Kementerian Pertanian dengan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, untuk mempertegas dan memperluas juga peran-peran insinyur dan sarjana peternakan terhadap pembangunan dunia peternakan di Indonesia. Oke, baik, itu dari sisi keanggotaan. Ya. Oke, saya mau kaitkan peran ISPI terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah sekarang ini itu sangat secara masif itu menggerakkan bagaimana makan bergizi gratis ini bisa berjalan. Nah, kira-kira peran ISPI di dalam mendukung kebijakan pemerintah ini seperti apa, Pak Audi? Jadi memang saya bilang ada berkah ya, atau blessing in disguise di program pemerintah Pak Prabowo ini, bagi-bagi makan gratis atau makan bergizi gratis termasuk susu, terhadap peran kita insinyur sarjana peternakan. Artinya apa? Di makan gratis itu kan hampir pasti akan ada produk-produk protein hewani khusus dari peternakan. Telur, ayam itu sudah pasti, dan terakhir lagi susu ya, bagi-bagi susu gratis. Nah, susu itu komponennya bisa kita bilang 80% lebih kita masih import.
Nah, Pak Presiden mengarahkan kita harus bisa juga swasembada susu. Artinya apa? Butuh penambahan jumlah sapi perah yang cukup besar. Menurut hitungan kami bersama paling nggak 1,6 juta ekor kalau buat memenuhi kebutuhan susu di Indonesia. Itu nggak mudah gitu. Nah, dalam sisi-sisi kebijakan ya terkait pelaksanaan teknikal ya, sumber bahan baku makanannya, ini Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan ya Pak Dirjen Pak Agung yang sekarang juga selalu berkolaborasi koordinasi dengan kami. Jadi memang meminta peran ISPI juga berperan dalam rangka mensukseskan makanan bergizi gratis ini. Nah, banyak anggota ISPI ya yang terlibat juga dalam peran-peran dalam hal tersebut. Ada anggota ISPI yang juga pengusaha sapi ya, perah ya. Mereka mendatangkan sapi perah ya untuk membantu program pemerintah, karena untuk susu itu pemerintah pusat mengatakan non APBD gitu lah ya. Jadi ibaratnya non APBD dalam pengadaan sapi perahnya. Jadi swasta murni. Nah, di sisi lain di sektor perunggasan terutama ya, karena sasarannya salah satu makanan ada ayam dan telur. Tentunya ini kan akan membantu meningkatkan konsumsi sebenarnya protein hewani, khususnya ayam dan telur di Indonesia masih sangat rendah. Ayam itu Bu Lina masih sekitar ya 10 sampai 12 kg lah per kapita per tahun. Betul. Telur itu sekitar 120 butir kalau kita bilang butir ya per kapita per tahun. Nah, artinya apa? Ini ada ruang bertumbuh yang cukup baik artinya. Nah, kedepannya artinya kalau program ini bisa terus berjalan dan berjalan baik, akan banyak lagi dibutuhkan insinyur sarjana peternakan yang berpartisipasi ya baik langsung maupun tidak langsung di program ini. Nah, kebijakan-kebijakan itu biasanya pemerintah selalu melibatkan kami ISPI. Nah, untuk wilayah, saya selalu memberikan arahan kepada pengurus wilayah di provinsi, kabupaten, mendekatkan diri juga dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota. Maksud kami beraudiensi, ya menyampaikan pendapat dan memberikan saran masukan terhadap kebijakan-kebijakan peternakan di daerah tersebut ya, kayak Sulawesi Selatan ini. Alhamdulillah, berarti itu adalah salah satu langkah konkret di dalam mendukung program tadi. Nah, ada satu lagi yang menarik tentang profesi dan insinyur peternakan. Gimana tuh peran ISPI di situ? Nah, dengan untuk khusus insinyur ya, karena insinyur ini terkait juga dengan salah satu organisasi keinsinyuran PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Di sana kita punya badan kejuruan tekniknya, teknik peternakan. Ya, jadi kita berkolaborasi dengan BKT PII, PII BKT Peternakan. Dalam hal ini Prof Budi Guntoro yang notabene beliau juga insinyur sarjana peternakan dan juga anggota ISPI. Jadi supaya kita nggak tumpang tindih, waktu itu kita sepakati BKT Peternakan akan mengurus keinsinyuran yang terkait dengan keinsinyurannya sendiri gitu kan. Nah, ISPI terus membantu, mensupport dan mendorong dengan data, fakta dan sebagainya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi dengan BKT PII, BKT Peternakan PII ya kan, tentang profesi keinsinyuran kita yang masih dalam tanda kutip nih mengambang gitu ya. Betul. Mengambang dan mungkin belum ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Banyak sih hal-hal yang saya sampaikan ke teman-teman juga, khususnya di prodi, karena saya pribadi juga ngisi di prodi keinsinyuran di UGM dengan Prof. Dr. Rijal ya. Jadi di kontrak lah ibaratnya jadi pengajar di situ. Jadi memang banyak hal yang harus kita perbaiki dari sisi keinsinyuran kita juga supaya keinsinyuran peternakan ini punya marwah ya, punya level yang seharusnya dan memang dihargai dalam tanda kutip seharusnya, dan memang punya peran selayaknya seorang insinyur. Nah, ini kekurangan-kekurangan ini harus kita tambal, banyak lah itu, banyak hal ya. Dan itu ya PR salah satu PR ISPI sama-sama dengan BKT PII Peternakan. Pak Odi, waktu Bapak dilantik pada tahun 2024, saya pernah membaca salah satu berita bahwa salah satu misi Bapak ketika memimpin ISPI adalah bagaimana mewujudkan ISPI itu, saya singkatnya IKA, inovatif, kolaboratif, dan adaptif. Ya, di dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Seperti apa sih tuh upaya-upaya langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Ya, inovatif ya, contoh ya, ketika ini kan PMK nih, studi kasus saja PMK mulai merebak lagi nih, Bu Lina, mulai merebak lagi. Di Sulsel juga saya lihat tren ininya, datanya juga meningkat. Betul, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja mulai naik lagi. Nah, kemarin ISPI dilibatkan dengan, saya sempat meeting dengan atase pertanian kedutaan Australia ya, karena Australia punya kepentingan kan terhadap Indonesia usaha sapi potong. Bahas masalah vaksin
untuk PMK. Waktu tahun 2022 ketika itu merebak, pemerintah full support untuk vaksinnya. Betul. Sampai kelebihan vaksinnya. Ya. Karena data dari BPS waktu itu kurang sinkron. Nah, sekarang pemerintah kaget nih kan, masih nggak ada anggaran ibaratnya mau vaksin. Nah, itu tentunya salah satu inovasi harus kita lakukan. Gimana nih? Akhirnya kita bicara dengan pihak-pihak swasta, ya kan, pengusaha-pengusaha Gapuspindo, Gabungan Pengusaha Sapi Potong Indonesia itu. Kita bilang kan, kalau kayak gitu kita cegah dari farm-farm kita dulu aja. Kenapa? Karena dari feedlotting ini sapinya kan berpindah-pindah. Betul, ya. Nah, dia beli hidup rata-rata, bukan dipotong di situ. Ada lah mungkin 1-2, tapi sebagian besar beli hidup. Pasti ada lalu lintas ternak. Jadi saya bilang kita bilang proteksi dulu sapi-sapi bapak-bapak, ya kan, dan sapi sekelilingnya. Gitu. Nah, itu contohnya ya. Itu kan artinya harus ada kolaborasi. Kolaborasi itu yang kita lakukan lah dengan pemerintah Australia. Waktu itu pemerintah Australia bilang mereka juga siap mensupport, membantu. Mereka bertanya apa saja permasalahan-permasalahan di lapangan ketika 2022 lalu. Nah, karena saya juga bekerja di pemerintahan. Saat ini masih di pemerintahan walaupun sebentar lagi habis. Kita kasih data, fakta, cerita, ya kan, apa yang terjadi di lapangan ketika 2022 lalu. Ya, beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap penanganan PMK itu. Nah, itu kolaborasi. Jadi ISPI itu berkolaborasi dengan berbagai stakeholders ya, dan saya coba melibatkan di pengurusan itu bukan hanya orang akademisi gitu kan. Ya, kayak kami praktisi pengusaha, politisi gitu kan. Kayak di Sumatera Barat itu banyak sekali. Dan di sini kemarin di Sulteng juga ada anggota wakil ketua DPRD, sarjana peternakan. Di sini juga bisa jadi dilibatkan juga politisi ya, kolaboratif, dan media tentunya untuk bisa menyuarakan kegiatan-kegiatan ISPI. Nah, itu jadi berkolaborasi dengan seluruh stakeholders, bukan hanya dari lingkungan kampus. Karena sarjana peternakan ini bankers ke sisi keuangan ya kan, kolaborasi itu. Makanya juga kita tarik juga anggota-anggota ISPI di pusat yang nggak kecimpung di dalam peternakan, tapi mereka ada yang direktur BSI, ada yang direktur BRI. Nah, situ juga kita libatkan karena itu kolaboratif. Nah, adaptif itu menyelesaikan diri dengan kondisi kekinian yang ada. Nah, contoh ya kan, contohnya kecil-kecil aja. Ya, saya minta pengurus untuk memperbaiki website dari ISPI agar semua orang bisa mendaftar ISPI, ya, terutama sarjana-sarjana muda ini online aja. Sekarang kan udah zamannya, jadi beradaptasi dengan kebutuhan saat ini gitu kan. Karena ke depan ISPI ini nggak bisa kita terus yang megang, harus regenerasi ke bawah. Kemarin aja ini udah terlalu jauh sebenarnya. Kemarin terlalu banyak yang sepuh-sepuh gitu kan. Saya bilang ini saya 2 kali datang kongres, yang datang lu lagi ya kan. Kitanya tambah tua, yang di bawah mudanya nggak ada. Nah, ini sosialisasi terhadap adik-adik mahasiswi peternakan juga kita lakukan. Nah, cuman hari ini kebetulan lagi libur kan peternakannya, jadi tapi bisa kita lakukan ke depan kan, ada pengurus wilayah juga di sini. Oke, saya kira luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini tentang peran ISPI dalam pembangunan peternakan di Indonesia. Tadi banyak hal saya kira yang menarik, langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, mulai dari rekonstruksi, restrukturisasi tentang keanggotaan, kemudian bagaimana integrasi antara cabang, kemudian bagaimana keterkaitan antara stakeholder. Terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Odi. Mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Odi masih berkenan hadir di Polet, insya Allah. Oke, demikian edisi Polet kita kali ini. Sampai ketemu di edisi Polet berikutnya, tentunya dengan pemateri dan materi yang senantiasa terkait dengan isu-isu terkini tentang pembangunan peternakan di Indonesia. Sekian, terima kasih.